Season ketiga, ini mestinya terbalik, kemarin ini season 2 dulu, terkait dengan persyaratan kendaraan pengangkut barang berbahaya serta tanggung jawab operator terkait penanganan serta langkah pengamanan dari alat transport maupun barang berbahaya itu sendiri, ya. Oke, kita tidak panjang lebar, masuk ke pokok pembahasan. Kali ini ada 5, yaitu kita lihat subpokok pembahasannya ada 5, yaitu pertama, persyaratan kendaraan pengangkut barang berbahaya seperti apa persyaratannya. Yang kedua, tanggung jawab operator dan pihak terkait dalam penanganan barang berbahaya. Kemudian yang ketiga, pemahaman barang berbahaya. Keempat, barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi. Dan yang terakhir, langkah pengamanan barang berbahaya. Oke, pertama adalah persyaratan kendaraan pengangkut barang berbahaya. Seperti apa persyaratannya? Persyaratan kendaraan pengangkut barang berbahaya yaitu kendaraan yang mengangkut barang berbahaya ini wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut, yaitu dengan diberi tanda tertentu atau marking special, kemudian memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan, parking in the designated place, kemudian membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan, loading atau unloading, and loading itu kargo yang disebut tempat yang ditetapkan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut. Dan yang keempat adalah beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait. Berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat SK 725 AJ 302 DRJD 2004, maka setiap kendaraan pengangkut bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut. Nah, persyaratan umum itu yang dimaksud yaitu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dilengkapi dengan utama plakat yang ditekatkan pada sisi kiri dan kanan, depan dan belakang kendaraan dengan ukuran, bentuk, dan contoh penempatan sebagaimana itu adanya sebagaimana nama perusahaan itu proper shipping name ya, maksudnya ya. Ditempatkan pada dashboard atau proper shipping name ya, nama perusahaan itu maksudnya proper shipping name daripada barang itu. Profil diri pengemudi ditempatkan pada dashboard. Kemudian kotak obat lengkap dengan isinya. Kotak P3K ya. Pemantau unjuk kerja pengemudi yang sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya. Keempat, alat pelindung diri, alat pemadam api ringan, dan spill kit. Ya, spill kit itu kalau ada yang bocor-bocor, alat itu gunanya untuk supaya mengeringkan. Ya, kemudian atau dia absorb, menyerap. Kemudian yang kelima, nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat emergency call yang dicantumkan pada sebelah kiri dan kanan kendaraan pengangkut. Lalu, tanggung jawab operator dan pihak terkait dalam penanganan barang berbahaya. Untuk mengangkut barang berbahaya tersebut, baik pengelola maupun pergudangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan aturan pengiriman barang berbahaya yang meliputi 1. Penerimaan atau acceptance, penyimpanan atau storage, pengangkutan atau loading, inspeksi atau inspection, informasi tambahan atau provision of information, termasuk informasi respon kedaruratannya, emergency response information-nya, kemudian pelaporan atau reporting bila terjadi kecelakaan, menyimpan record, retention of record, memberikan pelatihan atau training, ya. Nah, ini akan mengikuti syarat yang paling aman menggunakan IATA requirement, ya, meskipun ini ADR, ya, ADR. Kemudian penyelenggara atau operator angkutan barang berbahaya
Lalu selain dari operator ada beberapa pihak juga yang memiliki tanggung jawab dalam partisipasinya. Selain dari operator ada beberapa pihak juga yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan barang berbahaya berdasarkan EDR. Pengirim barang consignor pertama. Pengirim barang atau consignor, pengirim barang berbahaya ini harus menyerahkan hanya pengiriman yang sesuai. Kedua, lengkapi pembawa dengan informasi dan data dalam bentuk yang bisa dilacak, dan jika perlu dokumen transportasi yang diperlukan dan juga dokumen menyertainya seperti otorisasi, persetujuan, pemberitahuan, dan juga dan lain-lain dengan pertimbangan khusus sesuai dengan persyaratan bab 5.4 dari tabel bagian C. Gunakan hanya kemasan atau kemasan besar, wadah atau kontainer curah menengah IB. Penerima consignee menerima barang atau penerima barang ini memiliki kewajiban untuk tidak menunda penerimaan barang tanpa alasan yang memaksa, dan untuk memverifikasi setelah bongkar bahwa persyaratan EDR mengenai dirinya telah dipenuhi. Ya, jika dalam kasus kontainer verifikasi ini menjelaskan pelanggaran atau persyaratan EDR, penerima barang akan mengembalikan kontainer tersebut ke pengangkut hanya setelah pelanggaran ini diperbaiki, dikoreksi. Nah, jika penerima menggunakan layanan peserta lain atau pembongkar muatan pembersih fasilitas dekontaminasi, ya, maka dia harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan persyaratan di 14231 dan 14232 EDR telah dipenuhi. Harus mematuhi persyaratan khusus tentang pemuatan dan penanganan. Setelah memuat barang berbahaya ke dalam wadah, harus memenuhi persyaratan mengenai plakat, tanda, dan ini maksudnya label berwarna orange, ya, sesuai dengan bab 53 EDR. Ya, ketika memuat paket harus mematuhi larangan pemuatan campuran dengan mempertimbangkan barang berbahaya yang sudah ada di dalam kendaraan atau wadah besar, dan persyaratan mengenai pemisahan bahan makanan, barang konsumsi lain ataupun bahan makanan hewan. Keempat, packer atau pengemas. Packer dalam konteks 141 EDR ini, packer harus mematuhi khususnya persyaratan mengenai kondisi pengepakan, kondisi pengemasan campuran, dan ketika ia mempersiapkan paket untuk pengangkutan, persyaratan tentang penandaan dan pelabelan paket. Kemudian filler atau pengisi barang berbahaya, ya, dia harus punya kewajiban sebagai berikut. Harus memastikan sebelum pengisian tangki bahwa mereka, ya, dan peralatan secara teknis dalam kondisi yang memuaskan, dalam kondisi baik. Harus memastikan kemudian bahwa tanggal pengujian berikutnya untuk kendaraan tangki atau tangki kendaraan itu, dan baterai kendaraan maupun tangki itu yang dapat diturunkan, portable tangki dan wadah tangki, dan juga MEGC belum kadaluarsa, ya, pengujiannya. Maka hanya akan mengisi tangki dengan barang berbahaya yang diizinkan untuk diangkut dalam tangki tersebut. Jadi barang itu sudah diizinkan baru boleh diisi, ya, maksudnya diizinkan itu acceptable di buku identifikasinya. Kemudian dalam mengisi tangki harus mematuhi persyaratan mengenai barang berbahaya di kompartemen yang berdekatan, bila di slot berdekatan. Kemudian dia harus selama dalam pengisian tangki ini mengamati tingkat maksimum pengisian yang diizinkan atau masa isi maksimum yang diizinkan per liter kapasitas untuk bahan yang sedang diisi. Dan setelah mengisi tangki harus memastikan bahwa semua penutup dalam posisi tertutup dan tidak ada kebocoran. Harus memastikan bahwa tidak ada residu berbahaya dari bahan pengisi yang melekat pada bagian luar tangki yang diisi olehnya. Dalam menyiapkan barang berbahaya untuk pengangkutan, harus memastikan bahwa plakat, tanda, piring, dan label berwarna orange, ya, ditempelkan pada tangki kendaraan. Ini plat, ya, piring ini maksudnya plat dan label pada kendaraan dan pada kemasan untuk pengangkutan dalam jumlah besar sesuai dengan bab 53 EDR. Ketika mengisi kendaraan atau kemasan dengan barang dalam jumlah besar, harus memastikan bahwa ketentuan yang relevan dari bab 73 ADR dipenuhi. Dan operator tangki container atau tangki portable,
dalam konteks 141 operator tangki wadah tangki portable harus memastikan kepatuhan dengan persyaratan untuk konstruksi, peralatan, pengujian, dan penandaan, dan memastikan bahwa pemeliharaan lapisan-lapisan dan peralatan mereka dilakukan sedemikian rupa, dan untuk memastikan bahwa dalam kondisi operasi normal tangki kontainer tangki portable ini memenuhi persyaratan EDR sampai inspeksi berikutnya. Melakukan pemeriksaan luar biasa ketika keamanan lapisan atau peralatan dapat terganggu oleh perbaikan, perubahan, atau kecelakaan. Unloader ini yang membongkar, punya tanggung jawab memastikan bahwa barang yang benar diturunkan dengan membandingkan informasi yang relevan pada dokumen transportasi dengan informasi pada paket wadah tangki, MEMU, Mainland Electric Multiple Unit, MGDE atau kendaraan. Sebelum dan selama dibongkar, periksa apakah kemasan tangki kendaraan atau wadah rusak ini yang telah rusak sedemikian rupa ini, apakah dia bisa membahayakan operasi bongkar, ya. Jika ini masalahnya, pastikan pembongkaran tidak dilakukan sampai langkah yang tepat telah diambil atau telah dilakukan. Mematuhi semua persyaratan yang relevan terkait pembongkaran dan penanganan. Kemudian segera setelah bongkar muat tangki kendaraan atau wadah, ya. Jadi segera yang namanya dia ini melakukan pembongkaran, kemudian menyingkirkan residu berbahaya yang menempel di luar tangki kendaraan atau wadah selama proses pembongkaran, dan pastikan penutup katup dan lubang inspeksi ini tertutup dengan baik. Kemudian memastikan bahwa pembersihan dan dekontaminasi yang ditentukan dari kendaraan atau wadah telah dilakukan, dan pastikan bahwa sekali lagi dibersihkan tidak lagi menampilkan plakat, tanda, dan plat berwarna orange yang telah ditampilkan sesuai dengan bab 53 EDR. Nah, kita akan masuk pemahaman barang berbahaya. Oke. Sekarang kita masuk ke pemahaman barang berbahaya. Pemahaman barang berbahaya itu bagaimana kita memahami sifat barang berbahaya ini, ya. Yaitu pertama kita harus menanganinya dengan hati-hati. Baik itu di armada maupun di gudang perlu dilakukan dengan hati-hati karena bisa berdampak resiko tinggi terhadap manusia dan lingkungan. Penggunaan peralatan seperti sling, forklift, ganku, sebagainya ini harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak muatan, karena drum berisi cairan yang bocor atau karung yang isinya tumpah akan sangat berbahaya. Tahu sifat-sifat barang berbahaya, kemudian mengetahui sifat fisika dan kimia daripada barang tersebut, termasuk klasifikasinya. Barang berbahaya yang dipadatkan maksudnya dimanfaatkan itu harus diatur. Dimanfaatkan itu maksudnya pada saat ditempatkan di gudang itu harus diatur sesuai rekomendasi. Demikian pula jika terjadi suatu kecelakaan terhadap manusia yang diakibatkan oleh barang berbahaya, bagaimana cara mengatasinya. Nah, selain masalah keselamatan, barang berbahaya juga harus dijaga keamanannya, karena terdapat beberapa barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi yang dapat disalahgunakan untuk kegiatan kejahatan, sehingga barang berbahaya itu perlu rencana pengamanan. Nah, kita lihat video sebentar ya, bagaimana suatu insiden kecil terkait dengan barang berbahaya yang mau disiapkan dalam kendaraan. Kita lihat dulu. Enak kali. Nah, itu dia, jatuh kemudian melenting, ya, gas itu ya. Nah, ada lagi nih berikutnya, ini di gudang ya, lihat yang sebelah kiri itu, yang ini. Nah, meleduk. Nah, ini konsekuensi tinggi. Barang-barang yang disimpan di gudang mau dipersiapkan pada saat akan transportasi, ini benar-benar harus hati-hati. Ini juga benar-benar kita harus perhatikan bagaimana mengamankan barang-barang ini kalau terjadi di gudang di mana kita bekerja atau di tempat armada dipersiapkan. Nah, ini mulai dikasih pemadaman fire extinguisher disemprot supaya pelan-pelan ya, apar ya, supaya dia mulai padam. Ya, makanya di gudang itu sebaiknya disediakan alat-alat apar ini
yang berdekatan dengan risiko seperti kayak begini, ya. Kalau tidak bisa habis gudangnya ini kalau nggak ada alat seperti itu. Nah, kita lihat apakah ini berhasil dipadamkan. Oh, ternyata dia makin membesar, ya. Jadi saya juga harus perhatikan itu ya, perhatikan. Nah, ya karena isinya semua barang berbahaya, merembet lah teman-temannya juga. Jadi dia aparnya cuma yang kecil. Nah, habis isinya satu gudang ini barang berbahaya, gawat. Ya, jadi ya perlu diperhatikan bagaimana menempatkan barang-barang ini sehingga tidak merembet berdampak kepada teman-temannya juga yang punya efek domino jadinya ya. Nah, ini jadi efek kumulatif daripada kebakaran itu seperti ini. Nah, habislah. Kalau udah gelap kayak begini, berarti lampu udah mati nih. Berarti kebakaran itu mematikan listrik segala macam. Ini yang kelihatan cuma apinya semua. Nah, udah habis sudah. Ini udah. Kita lihat dulu. Masih terjadi. Ya, sebentar lagi udah habis nih gudangnya. Ya. Nah, inilah akibat daripada bagaimana harus memahami barang berbahaya itu karena ada risiko di situ ya. Kemudian barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi. Barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi yaitu seperti bahan peledak dan radioaktif dapat digunakan untuk pengeboman, disalahgunakan sebagai bom, senjata pemusnah massal, dan masuk ke dalam barang bahaya ini dengan konsekuensi tinggi. Nah, selain itu barang yang masuk ke dalam barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini ya, tabel 11 namanya ini. Ada di situ kelas 2, flammable gas, selain kelas 1 tadi. Kemudian kelas 3, flammable liquid, packing group 1 dan 2, dan dia juga bergabung dengan yang namanya desensitized explosive ya, dengan kuantitas yang di situ tidak 3000 liter, 3 ton ya. Itu tadi bukan hanya flammable gas, ternyata dia mengandung toksik juga dan korosif. Kemudian 4.1 itu flammable solid, desensitized explosive ya, bahannya namanya desensitized explosive, eksplosif yang sangat peka, sensitif. Kemudian atau tidak sensitif ya, yang tidak disensitifkan. Kemudian 4.2 packing group 1 material itu spontaneously combustible. Kemudian 4.3 itu dangerous when wet, packing group 1. 5.1 oxidizer, packing group 1 liquid perchlorat dan amonium nitrat, ini yang kemarin di Beirut sama yang di Tianjin, amonium nitrat. Kemudian 6.1 packing group 1 material kategori A itu toxic substance, sama 6.2 infectious substance, dan 8 korosif ya. 5.1 tadi oxidizer. Ini adalah barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi. Kemudian bagaimana langkah pengamanannya? Ya, buat prosedur bagaimana mengamankan barang tersebut. Unsur yang wajib tertulis dalam prosedur pengamanan, unsur-unsurnya adalah: pertama, siapa yang bertugas, ditugaskan, dan tanggung jawabnya seperti apa ya, siapa petugasnya, tanggung jawabnya seperti apa, dijelaskan. Kompetensi personal yang bertugas harus seperti apa, sebaiknya udah mengikuti pelatihan ya. Kemudian yang kedua, rekaman barang berbahaya ini menjadi perhatian untuk langkah pengamanan ya. Bagaimana kita rekaman tadi ya, kita lihat ada video insiden atau accident tadi, itu direkam untuk dipelajari jangan sampai terjadi di tempat kerja kita. Kemudian kita review risiko keamanan, apa yang punya risiko, review mitigasi. Kalau orang bilang, kita melihat apakah di tempat ini risikonya apa. Oh, ini kurang aman karena alarmnya nggak ada, atau karena alat pemadam kebakarannya kurang banyak, cuma 1 sedangkan gudangnya gede gitu ya.
Kemudian bagaimana pernyataan yang jelas mengenai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko keamanan. Jadi harus punya statement, harus punya instruksi yang jelas ya untuk mengurangi risiko keamanan yang akan terjadi ini. Dibikinlah suatu pernyataan ya, komitmen ya, supaya itu bisa dicegah. Kalau nggak punya komitmen, repot. Kemudian efektivitas sistem keamanan dan pembaruan sistem terhadap perkembangan isu keamanan. Jadi sistem keamanannya dilihat lagi, ini udah efektif belum. Kalau memang perlu diperbarui sistemnya, diperbarui. Misalnya yang otomatis dia langsung muncrat airnya kalau ada asap gitu. Smoke detectornya ini harus benar-benar yang terbaru. Jangan lelet. Sudah terbakar lama baru bereaksi. Nah ini juga. Kemudian prosedur evaluasi dan pengujian sistem keamanan yang efektif. Jadi harus dievaluasi prosedurnya ini udah efektif, udah bagus apa belum prosedurnya. Lalu adanya informasi langkah keamanan barang yang diangkut. Jadi di tempat-tempat bekerja sebaiknya ada yang namanya emergency response, ada nomor telepon informasi bagaimana kalau terjadi keadaan darurat. Nah itu harus tersedia. Lalu yang berikutnya, bagaimana distribusi informasi tentang rencana pengamanan barang berbahaya yang diangkut. Bagaimana informasi itu Anda sampaikan ke pelanggan, ke rekan-rekan bekerja, itu ada poster di situ, ada pengumumannya itu jelas terpampang di dekat situ. Jadi orang semua bisa melihat. Ya. Gitu. Oke, itulah sesi ketiga.